Kami bersyukur buat siang ini kehadiranmu di tengah-tengah kami. Engkau punya pesan yang luar biasa untuk setiap kami yang hadir. Kami yang hadir dengan letih lesu beban berat, pulang kami akan dapat kelegaan. Melalui firman ini kami belajar Tuhan bahwa setiap orang benar, sekalipun ada banyak kemalangan, tapi Tuhan melepaskannya. Dan ketika Tuhan melepaskan kemalangan orang benar, Tuhan pasti menutupnya dengan berkat. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita ya. Hari ini mungkin banyak yang lagi katanya ngantar anak sekolah, gak apa-apa ya, karena memang waktunya padat ya. Mungkin bulan Agustus saya harap semua bisa ikut retreat, karena bulan Agustus saya barusan cek, saya ngomong sama Bu Nini, mungkin bulan Agustus kita nggak ada ibadah, skip ya, langsung fokus ke retreat tanggal 27 sampai 29 ya. Yang bisa ikut ya. Nah, hari ini saya akan berkhotbah dengan tema kenapa orang benar itu selalu hidup di dalam berkat. Nah ini ya, kita hari-hari ini banyak yang takut, khawatir tentang bagaimana sih kehidupan. Kelihatannya Bu Eli walaupun sudah benar, hidup taat, hidup sudah memuliakan Tuhan, hidup tidak aneh-aneh Bu Eli. Tapi Bu Eli, kenapa hal ini bisa terjadi? 2 hari yang lalu saya terima konseling dari seorang ibu yang luar biasa cinta Tuhan, yang dalam hidupnya itu cuma pelayanan gitu ya. Dia itu benar-benar totalitas sudah hidup, tapi dia mengalami badai yang cukup berat menurut saya ya. Walaupun saya sudah mengalami badai juga, tapi saya ketika dengar ceritanya cukup berat juga. Jadi hari-hari ini dia divonis juga penyakit yang sudah stadium itu sampai akhir. Jadi dokter semua sudah angkat tangan. Sudah seperti itu, harusnya kan sebagai seorang suami mendukung dia untuk bisa dipulihkan hatinya, sukacita. Enggak, suaminya malah izin mau menikah lagi. Coba saudara, tega ya, sudah tahu istri stadium akhir ya. Seharusnya kan sebagai suami didukung, dikasih semangat. Ini malah bilang mau izin menikah. Coba saudara, kira-kira manusia, saya tanya, suamimu orang Kristen Bu Eli? Bener-bener saya sampai, ya ampun. Saudara lihat ya, hari-hari ini kasih semua orang itu lagi tawar hati semua, nggak ada kasih. Makanya jangan kaget kalau ada banyak orang-orang yang bermunculan raja tega itu di sekitar kita. Tapi sekali lagi di tengah masa yang makin jahat, harapan Tuhan kita jangan sampai terpancing emosi. Berapa hari saya khotbah di live ya, saya bilang jangan banyak nyampah di hati, sayang tubuh kita. Saya percaya istri yang cinta Tuhan ini ada, kalau saya renungkan ya, kenapa Tuhan orang cinta Tuhan kok sampai penyakit stadium 4? Salah satunya karena terlalu banyak nyampah. Anggap ya, misalnya saya sebagai pengkhotbah hari ini saya hebat. Saudara tahu kehidupan saya, oh Bu Eli hebat khotbah. Tapi kalau dalam proses saya banyak nyampah, kira-kira apa yang saya tabur dengan simpan sampah, suatu kali sampah ini akan saya tuai, yaitu penyakit saudara. Dan kalau sampai stadium 4, dan saya tahu usianya masih 37 saudara, berarti masih sangat muda. Walaupun hidup dengan seorang yang kenal firman, belum tentu kita berharap orang kenal firman itu sempurna, perbuatannya kayak malaikat. Enggak saudara ya, kadang-kadang orang yang mengerti firman itu jauh lebih dalam tanda kutip saudara. Makanya hari-hari ini yuk kita sebagai orang benar jangan banyak nyampah. Kalau kita banyak nyampah itu apa Bu Eli? Ya ini tadi, sakit hati masuk,
Jengkel masuk, takut, khawatir masuk, itu nyampah semua. Yang senyatanya firman Tuhan selalu memberi batasan, jangan marah, jangan sakit hati, jangan geram, jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena walaupun kehidupan kita sebagai orang benar selalu ada banyak kemalangan, tapi janji Tuhan kalau Tuhan melepaskannya pasti kita akan ditutup dengan berkat. Amin. Jadi gak usah takut. Bu, di masa yang sulit gimana? Disakiti suami, kena kanker, suami izin menikah, ya itu bukan hanya jatuh ditimpa tangga, katanya ditimpa bangunan, saudara. Ya, itu benar-benar sudah terkapar, saudara. Sudah terkapar kena stadium 4, malah dengar berita malapetaka suami minta izin menikah lagi. Hari ini kita belajar bagaimana kehidupan orang benar itu harusnya semangat. Semakin besar badaimu, pikiran kita itu nggak boleh celaka. Semakin besar badai kehidupan orang benar, itu berarti semakin besar berkat yang akan kita terima. Anggap ya, nggak ada orang yang nabur itu nuainya itu bukan bersorak-sorai. Orang benar itu memang naburnya penuh air mata, saudara. Tapi air mata kita selalu ditampung di dalam cawannya Tuhan, yang suatu kali cawan ini akan ditumpahkan, dan waktu ditumpahkan pasti berbicara berkat. Tidak ada orang benar yang ditutup dengan malapetaka, enggak. Salah satunya ayat yang paling favorit itu, buka dulu Vivi, bisa di Amsal 13 ayat 21. Ini jadi pegangan hidup kita orang benar. Ya, orang benar itu hidupnya harus semangat. Badai hadapi. Toh kita menghadapinya bukan dengan kekuatan manusia, tapi kekuatan Tuhan. Ada enggak kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan? Enggak ada. Ini loh. Orang berdosa dikejar apa, saudara? Oleh malapetaka. Tetapi ia membalas orang benar dengan apa, saudara? Kebahagiaan. Makanya kalau orang benar, orang berdosa, kira-kira Tuhan, mungkin kita yakini loh, Tuhan orang berdosa kok gemuk segar, sementara orang benar makin kurus kering, ya makin sempit jalannya. Tapi ketika dalam perjalanannya, finalnya berbeda. Kita mungkin harus berjalan di jalan yang sempit, sementara orang berdosa enak, jalannya lebar, menikmati dosa dengan kekayaan. Tapi perjalanan akhir jelas total berbeda. Orang berdosa akan dikejar malapetaka. Nanti di depan semua orang berdosa itu ketemunya pasti malapetaka, nggak mungkin kebahagiaan. Tapi buat kita yang bersakit-sakit dahulu, ketemunya pasti kebahagiaan. Amin. Yuk kita lihat Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10 kita baca. Hari ini orang benar, kita hari ini orang benar aja. Yang dikejar bukan kaya, sukses, viral, terkenal, ya. Tapi yang dikejar hari ini jadilah orang benar yang tidak banyak menyampah dalam hidupnya. Kalau orang benar banyak sampah, itu namanya orang benar yang palsu, saudara. Orang benar pasti. Apa ciri orang benar? Yang Tuhan mau perintahkan, hendaklah damai sejahteramu tinggal di dalam hatimu. Memerintah, saudara. Yang diperintahkan itu bukan sakit hati, marah, takut, khawatir, cemas, mau tidur masih mikiri hutang, ya salahnya sendiri yang nggak bisa tidur. Mau tidur mikiri pelakor, ya salahnya sendiri, nggak jadi tidur, malah kita jengkel, ya. Asam lambung apalagi naik, detak jantung makin tidak normal, yang namanya antibodi turun. Lawang sudah mau tidur, mau istirahat, mikir terus. Ini namanya, biasanya banyak orang nyampah itu pada waktu malam hari. Kalau sudah sepi, tidak ada aktivitas, nah itu mulai iblis buang sampah, saudara simpan sampah. Kalau malam lebih baik daripada nyampah, ikut SP saya atau ikut live saya, itu jauh lebih tidak nyampah, saudara, ya. Kita akan buang semuanya. Kenapa? Karena ketika firman damai diperintahkan, kita dengar
memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur aja diberkati. Orang benar itu penuh dengan berkat. Kita baca, lihat, permulaan hikmat adalah apa saudara? Takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Pujian-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Hari ini nggak usah jadi orang benar yang panik di tengah masalah yang besar. Karena orang yang takut akan Tuhan itu orang yang berakal budi yang baik. Orang nyampah di dalam hidupnya, terlalu banyak nyampah itu tidak berakal budi. Orang banyak nyampah itu hidupnya selalu puji-pujiannya hanya kepada masalah. Tapi kalau kita setiap malam kita puji Tuhan, kita tidak lihat kebesaran masalah, kita berkata, Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang besar. Ya, saya ngajari beberapa hari ini, yang ikut live saya pasti tahu lagu yang harus wajib dinyanyikan daripada nyampah. Lagu apa saudara? Ayo, yang ingat ikut live-nya saya pasti ingat lagu wajib, ya. Apa Bu Titik pasti tahu? Lah itu ya, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Setelah itu kita nggak usah mikir saudara. Kita memang bukan pembuat mujizat dan Tuhan juga tahu kelemahan kita nggak bisa membuat mujizat. Pada waktu kita mengalami beban yang terberat, kita nyanyi ini, berarti kita sudah menyerahkan. Semua yang diserah terimakan ke dalam tangan Tuhan, selalu tangan Tuhan akan memberkati. Amin. Kalau tangan kita belum tentu jadi berkat. Hutang ya jadi hutang terus saudara. Yang namanya masalah jadi masalah terus. Tapi waktu tangan kita menyerahkan ke tangan Tuhan, semua yang ada di tangan Tuhan selalu berubah menjadi berkat. Amin. Buka 111 ayat 5-6. Nah ini yang tadi malam saya bahas, tapi saya belum bahas ringkas di live saya. Apa sih yang disediakan buat orang benar? Kalau saudara cari rezeki, di sini ada rezeki loh ternyata, ya. Firman Tuhan itu juga ada rezeki saudara, ya. Jadi jangan cari rezeki kemana-mana. Cari rezeki ke gunung-gunung keramat, cari rezeki ke orang pintar, nggak usah saudara. Hari ini Tuhan sudah berkata, diberikannya apa saudara? Rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Makanya orang takut akan Tuhan itu pasti kaya dengan rezeki. Sudah tidur aja dikasih rezeki. Saudara tahu, saya beberapa hari merenungkan kata-kata ini. Saya itu sampai kagum dengan cara Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, senyatanya masalah itu rezeki. Kenapa? Karena waktu saudara mengalami masalah, misalnya saudara disakiti suami, saudara ngampuni karena saudara takut akan Tuhan, dikasih rezeki nggak? Jelas. Saudara hari ini mengalami masalah, saudara bisa mengucap syukur, bersukacita senantiasa, itu karena saudara praktek firman. Jujur kalau suami selingkuh, ya pasangan kita nyakiti kita, tetangga kita menfitnah kita, orang teman baik menusuk kita dari belakang, akal logika bisa bersukacita enggak? Enggak bisa. Yang ada apa? Kurang ajar, marah. Apalagi orang yang sok baik, sok tolong kita, ternyata cium Yudas di balik kita. Jelas kita pasti geram. Tapi karena kita mau taat sama perintah Tuhan, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah buat orang-orang jahat di sekitarmu, karena ini cuma alatnya Tuhan. Ketika kita bisa mempraktekkan firman, begitu kita bisa mengampuni, Tuhan pasti memerintahkan malaikatnya, kirim si rezeki. Dia berhasil memenangkan responnya yang seharusnya dia marah,
dia rubah hatinya menjadi sukacita. Itu dikirimkannya rezeki buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi orang yang suka marah, orang yang suka sakit hati, orang yang gak bisa ngampuni, gak mungkin diberikan rezeki. Wong ini ada syaratnya. Orang yang takut akan Tuhan diberikannya rezeki. Jadi kalau ada dalam proses masalah, saudara gak bisa menikmati rezekinya Tuhan yang banyak, yang salah saudara sendiri. Kenapa? Karena respon kita salah. Kita bawaannya takut, kita bawaannya khawatir. Ini bukan respon orang benar. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan takut akan masalah. Amin. Kalau orang takut akan masalah, berarti saudara tidak takut akan Tuhan. Kita gak perlu takut akan masalah. Sepanjang kita sudah jadi orang benar, orang lain mau menjatuhkan hidup kita, yang pasti Tuhan tetap merekakan yang baik. Berarti dalam setiap rekaan jahat, selain mengandung rezeki, mengandung rekaan yang baik. Nah, itu luar biasanya Tuhan. Berikutnya, lihat. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi yang namanya janji Tuhan itu selamanya. Masalah itu ada expired, batas waktunya. Tapi janji Tuhan selama-lamanya. Berarti masalah kita pasti berlalu dengan janji Tuhan. Jadi tidak perlu takut. Yang namanya masalah itu on the way, ya. Dalam proses kita jalani, yang namanya janji Tuhan itu juga dalam perjalanan. Yang pasti masalahmu tidak selamanya, tapi janji Tuhan itu pasti selama-lamanya. Orang benar selain dikejar oleh rezeki, juga akan dikejar oleh yang namanya janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Berikutnya, ayat yang ke-6. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Orang benar dikejar 3 hal. Yuk kita lihat kenapa sih orang benar itu hidup di dalam berkat. Katakan, orang benar hidup dalam berkat. Ya, orang benar itu hidup dalam berkat. Kita tidak perlu takut. Nah ini karena ada 1 ayat yang belum saya buka. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Yuk kita baca. Mazmur 112 ada 4 yang saudara nanti bawa pulang. Jadi kalau mau marah, ingat, aku harus jadi orang benar supaya rezeki, janji, perbuatan Tuhan termasuk ini saudara. Haleluya. Berbahagialah apa saudara? Orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ada kata sangat suka segala. Berarti perintah Tuhan tidak boleh dipilih-pilih. Ada orang yang suka pilih, ya sudah perintahnya, ya jangan membunuh, jangan mencuri, aku bisa Tuhan. Tapi kalau suruh ngampuni terus sampai 70 kali 7 kali, tidak bisa, bego itu Tuhan. Nah ini orang bukan orang benar. Berapa banyak kita mengaku orang benar, tapi kita tidak sangat suka dengan segala perintahnya. Kita sukanya pilih-pilih yang enak, yang gak enak ya sudah nanti dulu ini tidak berlaku. Tuhan benci perceraian gak berlaku, itu zaman dulu itu. Sekarang zaman now harus cerai kawin gak apa-apa. Saya pernah konseling seorang ibu muda, usianya masih 38. Saya tanya, Bu, bantu saya doa. Saya ini ngalami masalah rumah tangga yang babak belur. Terus saya tanya, oh ya gimana? Ya suami saya itu sukanya mukuli saya, sukanya judi gitu ya. Singkat cerita setelah dia konseling, dia bilang, Ibu, saya mengaku sama Ibu, suami yang sekarang ini suami yang keempat, mau pingsan saya. Hah? Bener Bu Eli. Ya memang saya lihat dia cantik ya, orangnya cantik gitu, kayak tubuhnya itu tubuh pragawati tinggi gitu ya. Terus orangnya itu mukanya ceria. Siapa yang tahu di balik muka senyumnya itu ternyata dia sudah menikah yang
Jadi saya tanya, anakmu berapa? Anak saya ya 4, tapi papanya beda-beda. Saya lebih pingsan lagi, ya ampun. Jadi setiap menikah punya anak 1, cerai. Menikah lagi punya anak 1, cerai. Menikah lagi punya anak 1, cerai. Menikah lagi punya anak 1, cerai. Kira-kira yang sah suaminya yang mana ini ya? Saya bilang suamimu yang sah waktu kamu diberkati pertama kali di gereja yang mana? Dari awal dia diberkati di gereja. Nah ini saya bilang harus kembali sama suami yang pertama. Nah ini bukan suamimu lagi, yang kedua, 3, 4 ini bukan suami sudah. Dia bilang, Bu, menikah ke pertama babak belur, harapannya menikah dengan yang kedua happy, ternyata lebih babak belur lagi Bu Eli. Menikah tidak menyerah, menikah lagi yang ketiga babak belur Bu Eli. Keempat ini Bu Eli lebih babak belur, mungkin sudah yang namanya amsyong ya ini Bu Eli. Ya ini benar-benar, makanya tidak ada sesuatu yang bisa mendapat kebahagiaan kalau kita tidak sesuai dengan firman. Ujung-ujungnya pasti malapetaka. Tapi waktu kita bertahan dengan pernikahan yang mula-mula, walaupun sebabak belurnya, pasti janji Tuhan akan membuat kita bahagia. Ya, lihat. Jadi berikutnya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi 3-4 hal yuk kita lihat, nanti kita lihat satu persatu. Bagaimana orang benar itu hidup dalam berkatnya. Nah ini diingat-ingat saudara. Jadi untuk jadi orang benar itu tidak pernah rugi, karena orang benar itu selalu hidup di dalam berkatnya Tuhan. Hidup dikasih rezeki. Ya, mungkin saudara di masa sukar, waktu saudara bukan kejar makin kaya, kejar hidup kita yang berubah. Aku harus jadi orang benar, orang benar, orang benar. Percayalah, dunia mengalami susah, tapi kita pasti akan kaya dengan rezekinya Tuhan. Amin. Yang berikutnya, hidup dalam janjinya, hidup dalam kekuatannya, dan hidup dalam berkat anak cucu. Ini luar biasa. Kalau kita memahami bagaimana orang benar itu VVIP, walaupun orang benar kemalangannya banyak, saudara pasti ambil paketnya Tuhan. Walaupun hari ini sudah berdoa, kemalangannya datang lagi Bu Eli, bukan satu kemalangannya, berturut-turut, sikat semua paketnya Tuhan. Makin banyak kemalangan, makin banyak rezeki, janji, kekuatan, investasi buat anak cucumu akan kita nikmati kelak. Amin. Berikutnya yuk kita lihat hidup dalam rezekinya itu seperti apa. Nah, yang pertama hidup dalam rezeki, buka Amsal dulu. Amsal 10 ayat 6 ya. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Berikutnya Amsal 10 ayat 22. Jadi sekali lagi, kalau rezeki tenang aja. Orang benar itu di atas kepalanya itu ada berkat, saudara. Ya, kira-kira saudara pernah enggak hidup hari-hari ini sampai enggak bisa makan, susah enggak? Saudara tidur aja sudah diberkati. Buka mata, kita melakukan segala sesuatu waktu kita jadi orang benar. Saya percaya setiap respon yang benar itu selalu diganti dengan berkatnya Tuhan. Amin. Yang kedua, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Mazmur 37 ayat 5 sampai 6. Oh, bukan ini. Mazmur berapa ya? 37 mungkin yang berkat, tolong Frank cari di itu. Berkat anak cucu. Oh, 37 25 26 nanti di edit ya. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Yuk kita baca sama-sama ya. Jadi kita percaya bahwa kehidupan kita hari-hari ini jangan takut. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi apa saudara? Tidak pernah kulihat. Nah ini luar biasanya. Orang benar apa saudara? Ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Berikutnya 26. Apa yang dikatakan? Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman
dan anak cucunya akan menjadi berkat. Buka PowerPoint-nya. Berarti apa yang diterima dengan rezeki hari ini buat orang benar itu selalu ini, saudara. Jadi orang benar itu enak, rezekinya di atas kepala. Bahkan waktu Tuhan kasih berkat, tidak ada totalan di belakang yang susah payah nambahin. Kalau orang berdosa nanti susah payah, enak uang nipu, kipas-kipas, jadi pelakor, kipas-kipas, pencuri suami orang, tapi bisa kaya, bisa naik mobil mewah, tapi nanti ada totalannya, ada susah payah yang mengikuti. Bahkan orang benar itu berkatnya melimpah sampai anak cucu, makanya anak cucunya akan tetap jadi berkat. Amin, saudara. Jadi hari ini yuk semangat. Yang lagi ngalami badai besar, jangan pikir malangnya nasibku, badaiku besar. Enggak, mulai hari ini yang ngalami badai besar berarti ada rezeki yang besar. Sepanjang kita jadi orang benar, jangan sampai tiap hari nyampah. Ingat ya, penghalang berkat orang benar itu sampah. Orang benar yang banyak nyimpen sampah itu akan menghalangi berkat. Makanya kalau tidur semua dibuang, takut dibuang, khawatir dibuang, sakit hati dibuang, amarah dibuang, yang namanya geram sama suami, sama mertua, semua dibuang. Ingatan kita cuma boleh kita memuji Tuhan supaya kita menikmati berkatnya Tuhan. Amin. Yang kedua, yuk kekuatan. Kita lihat, janji. Ulangan 31 ayat 6 kita baca terlebih dahulu. Apa sih janji Tuhan di tengah masa yang sulit buat orang benar? Kuatkan, apa saudara? Teguhkanlah hatimu, jangan takut, jangan gentar. Nah ini sering kali kita nyampah kalau malam. Kalau sudah sepi semua tidur, bukannya kita ikut perintahnya Tuhan, yuk kuatkan, teguhkan. Walaupun kamu belum punya uang bayar angsuran, belum bisa aset laku, suami didoakan tidak berubah, anak didoakan tidak berubah, tambah kurang ajar rasanya, sudahlah. Tuhan bilang ini, gak usah nyampah. Anak, suami, istri, keuangan, sakit penyakit yang bermasalah itu jadi bagiannya Tuhan. Waktu dan caranya Tuhan nanti akan meredakan. Tapi bagian kita meredakan badai yang ada di dalam hati kita. Jangan sampai ketika badai terjadi, saudara malah simpen sampah. Seharusnya kita meredakan badai itu buang sampah. Saudara percaya hari ini perintah Tuhan, kalau malam mau tidur sudah lihat masalah, iblis pasti datang. Tuh anakmu kurang ajar, tuh suamimu kurang ajar, tuh temanmu kurang ajar, tuh kamu gak punya uang. Iblis selalu mengingatkan kita dengan fakta yang buruk. Tapi perintah Tuhan berkata, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Artinya hati gak boleh disimpan sampah, ya. Yang boleh waktu saudara dikuatkan, teguhkan hati, katakan, aku harus punya damai sejahtera, sukacita. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, apa janji Tuhan? Dialah yang berjalan menyertai engkau, tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi 3 hal. Hari ini ada 3 janji Tuhan yang membuat orang benar itu hidup dalam berkat. Yaitu apa? Buka PowerPoint-nya. 3 hal. Yang pertama, kalau Tuhan menyertai kita, semua beres kabeh, enggak saudara? Tuhan menyertai orang benar di tengah hutang, di tengah sakit kanker, di tengah masalah rumah tanggamu yang besar. Kalau Tuhan yang menyertai, pasti beres. Gak ada kalau Tuhan yang menyertai semuanya tanda tanya, tanda seru. Enggak, semuanya pasti beres. Amin. Kalau Tuhan tidak biarkan kita, sekalipun doa kita belum dijawab, proses kehidupanmu masih berlanjut, apinya makin besar, percayalah Tuhan
Tuhan tetap tidak akan membiarkan orang benar itu jatuh tergeletak. Tapi Tuhan itu selalu membiarkan orang benar untuk bangkit kembali. Arah hidupnya bukannya jadi ekor, selalu dibawa bangkit untuk jadi kepala. Orang benar yang tidak dibiarkan Tuhan itu, percayalah, hidup kita tetap aman. Tuhan itu ada di pihak saudara. Bahkan Tuhan tidak tinggalkan kita. Apakah di masa kesusahan besar di akhir zaman Tuhan tinggalkan saudara? Enggak, saudara. Sekali-kali Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Hari ini banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Itu realita. Bu, orang benar suami saya sudah meninggalkan Tuhan karena nggak bisa bayar angsuran. Malu Bu Eli, usahanya bangkrut, nggak bisa bayar angsuran. Harusnya dengan tidak bisa bayar angsuran kita tetap cari Tuhan, maka Tuhan akan menggantikan dengan rezeki dan janjinya. Mereka justru banyak mulai meninggalkan Tuhan. Kira-kira waktu engkau bangkrut, waktu engkau mengalami badai besar, Tuhan itu meninggalkan saudara enggak? Enggak pernah, saudara. Tuhan enggak pernah tinggalkan saudara di tengah badai besar, sekalipun yang terlihat Tuhan tertidur. Tuhan, kau tidak lakukan sesuatu, padahal ini sudah kelihatan bakal hancur loh Tuhan, bakal hancur. Tuhan tetap berkata, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar. Engkau takut gemetar karena diukur dari kekuatanmu. Tapi waktu engkau takut dan gemetar, senyatanya aku tetap berjanji menyertai, tidak membiarkan dan tidak meninggalkan saudara dan saya. Amin. Ini dipegang ya. Jadi ini jadi kekuatan tiap hari. Supaya kalau iblis mulai datang dengan fakta yang buruk, dengan kenyataan yang pahit, saudara tetap bisa menguatkan hati, tidak takut, tidak gemetar, karena rezeki janji Tuhan itu menyertai orang benar. Amin. Yang berikutnya, yuk, yang ketiga, bagaimana kita hidup di dalam kekuatan perbuatannya. Yeremia 32 ayat 21. Ini salah lagi tulisan saya. Yeremia 32 ayat 21, nanti diedit aja ya. Yeremia 32 ayat 21. Yuk kita baca sama-sama. Bukan 33. Tangan saya tadi salah tulis. Engkau telah membawa apa saudara? Umatmu Israel keluar dari tanah Mesir. Setiap kita, percayalah, hari ini kekuatan kita sudah tidak mampu keluar dari masalah. Orang banyak sudah stuck. Artinya gini, tidak tahu harus berbuat apa. Ya tidak punya apa-apa, sudah habis-habisan. Kalau orang sudah habis-habisan mau berbuat apa? Enggak usah saudara. Tuhan tidak pernah memerintahkan saudara untuk peras otak, cuci terus, stres, depresi, tinggal masalah. Enggak. Tuhan memerintahkan kita apa? Aku yang akan berperang untuk kamu, aku akan mengeluarkan engkau. Engkau cukup diam. Diam itu tinggal dalam hadirat Tuhan, ya, berdoa, baca firman. Tidak sulit saudara. Kita ini lebih sulit kalau cara dunia mau tolong saudara. Kalau dunia tolong saudara harus syaratnya A, B, C, D. Tapi Tuhan berkata, cukup diam di dalam hadiratku, cukup diam di dalam waktuku, di dalam ruang tungguku. Suatu kali percayalah, firman Tuhan berkata, dengan tanda-tanda, mujizat-mujizat, tangan yang kuat, lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, percayalah, masalah kita pasti dibawa keluar. Jalan keluarnya pasti dahsyat, mujizat dan keajaiban. Kenapa? Karena yang membawa kita keluar dari setiap proses masalah, walaupun tidak ada jalan keluarnya, buka PowerPoint-nya. Saudara, bukan Tuhan yang biasa-biasa. Makanya hari ini jangan takut. Siapa yang lagi ngalami badai besar, jangan takut. Sebentar lagi kita akan lihat tanda-tanda mujizat. Ya, kita akan lihat tangan yang kuat itu sedang bekerja. Allah itu turut bekerja dalam setiap proses kehidupanmu, mendatangkan kebaikan.
dia punya tangan yang kuat, dan dia punya kedahsyatan yang besar. Kita nggak bisa. Kalau pikir kekuatan manusia buat mujizat, ya nggak bisa. Ya, kekuatan manusia punya tangan ya terbatas. Kira-kira tangan kita bisa nggak melakukan sesuatu yang dahsyat? Nggak bisa. Kita juga nggak bisa melakukan kedahsyatan yang besar karena tangan kita ini cuma terbatas. Tapi tangan Tuhan, walaupun kanker sudah stadium 4, dokter angkat tangan. Mungkin engkau divonis dokter cuma usia 3 bulan, tapi waktu kita percaya, kita orang benar mulai membangkitkan imanmu, tetap sukacita di tengah vonis kanker. Ya, percayalah, kita akan melihat mujizat, kita akan lihat tangan Tuhan yang kuat turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan dan kedahsyatan yang besar. Amin. Amin saudara, semangat ya. Makanya jadi orang benar di akhir zaman itu tidak boleh 5L. Saya selalu ngomong tidak boleh. Banyak orang benar yang saya lihat sudah 5L. Letih, loyo, lesu, lunglai, lemas. Ya, kalau ketemu orang berhubung kantong kering, kalau di tanah shalom. Dulu kalau kantongnya tebal shalom, sekarang shalom. Kenapa? Karena ukuran shalomnya bukan ukurannya karena kita punya Tuhan yang besar, ukurannya uang yang besar dulu. Ya, kalau uangnya tompes Bu Eli, kantongnya ya, bahkan ada orang yang konseling lucu ngomongnya, Bu, saya ini sekarang kembang kempis. Wah, kembang kempis artinya apa? Ya gimana Bu, sudah tidak kembang kempis, nanti dapat berkat ngembang, setelah itu habis ngempis lagi, ngembang kempis. Kalau dulu kok gampang ya cari uang, ngembang bisa nabung. Sekarang enggak loh Bu, ngembang, bahkan ngempisnya lebih banyak. Saya ketawa saudara ya. Tapi percayalah, kita jangan sampai walaupun kembang kempis kita ngomong realita. Enggak, realitanya tetap Tuhan itu pasti akan memberi rezeki. Amin. Kalau Tuhan yang memberi rezeki, tidak akan kembang kempis, tapi mengembang terus kanan ke kiri ya. Asal jangan gemuknya kanan kiri ya, itu tidak mau ya. Biasanya ibu-ibu kalau mengembang ke kanan ke kiri nggak mau, yang mengembang berkatnya aja, jangan badannya ya. Nanti kalau mengembang ke kanan ke kiri, badannya waduh, seluruh nanti yang datang di Malang nanti badannya oversize semua ya. Tapi kita percaya yang mengembang ke kanan ke kiri adalah berkat rezekinya Tuhan buat orang benar. Amin. Janji Tuhan juga akan mengembang. Yang namanya kekuatan juga akan mengembang. Yang terakhir, kalau saudara lihat berkat anak cucu ya, buka aja PowerPoint-nya langsung. Yuk, berkat anak cucu, lihat ya. Saudara tadi sudah baca di Mazmur 112, ada 3 kata hebat orang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya, anak cucunya akan perkasa dan diberkati di bumi. Itu sebabnya orang benar itu selalu anak cucunya nanti akan bahagia, akan perkasa, akan diberkati. Jadi tidak ada kata rugi jadi orang benar, sekalipun hidupmu kayak keset, sekalipun hidupmu hari ini tidak dihargai oleh orang, tidak diorangkan Bu Eli, dipandang sebelah mata, tidak usah jadi masalah. Yang pasti nanti kehidupan orang benar itu pasti akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Amin. Saudara percaya, pulang dari tempat ini saudara akan lihat ya, yang namanya berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. 4 hal apa orang benar diulang, disertai dengan apa? Rezeki. Yang kedua dengan apa? Janji. Yang ketiga dengan kekuatan. Yang keempat dengan berkat berlimpah sampai anak cucu. Itu sebabnya kita jadi orang benar, tidak perlu takut ya. Saya sudah selesai, mungkin ada